Baik, kita lanjutkan sekarang ke soal berikutnya. Titik A 2,3 dirotasi sejauh 270 derajat pada pusat O ya, 0,0 ini berarti pada pusat koordinat. Kemudian dilanjutkan dengan dilatasi pada skala min 2, pusat dilatasinya ada di titik P 1,-1. Sketsalah transformasi tersebut dan tentukan koordinat akhir dari titik A. Ya, berarti ceritanya titik A ini mengalami 2 kali transformasi. Ya. Transformasi yang pertama adalah rotasi, atau langsung aja ini kita tulis ya supaya nanti tidak bingung. Jadi yang pertama kita punya titik A, koordinat awalnya adalah 2,3. Lalu titik A ini ya kita rotasi. Nah, sehingga nanti kita akan punya koordinat bayangan bagi titik A, yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Ya, dirotasi 270 derajat, ini berarti alfa. Lalu titik pusatnya ada di P, Q. Ya, P-nya 0, Q-nya 0. Nah, kemudian dilanjutkan dengan dilatasi. Jadi A aksen ini masih ditransformasi lagi, ya Dek ya. Dilatasi dengan skala atau K sama dengan min 2 ya. Lalu pusat dilatasinya 1,-1. Ya, ini berarti P yang baru, Q yang baru. Maka nanti kita akan mendapatkan A double aksen ya. Koordinatnya adalah X double aksen, Y double aksen. Nah, perintahnya itu adalah menentukan X double aksen ini berapa, Y double aksen ini berapa ya. Oke. Yang pertama rotasi. Nah, kita ingat dulu rumusnya ya. Oke, rotasi itu kata lainnya adalah perputaran. Nah, masih ingat rumusnya apa? Untuk rotasi ini jauh lebih mudah kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks ya, X aksen, Y aksen. Nah, ini sama dengan apa coba? Oke. Jadi matriks rotasinya itu adalah cos alfa ya. Lalu di sini min sin alfa, yang di sini sin alfa, kemudian yang di sini adalah cos alfa. Nah, ini cos min sin cos. Ini harus dihafalkan ya. Kemudian kita kalikan dengan matriks X, Y. Nah, ini adalah persamaan atau lebih tepatnya rumus ya Dek ya, untuk menentukan koordinat bayangan sebuah titik yang dirotasi ya sejauh alfa. Nah, ini ya 270 derajat dengan pusat rotasi di 0,0. Ya, jadi alfanya sama dengan 270 derajat. Kemudian pusat rotasinya berarti mestinya ini titik P ya. Jadi biasanya simbolnya itu P. Nah, ini 0,0. Rumusnya seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan dulu dengan dilatasi. Nah, dilatasi itu kata lainnya adalah perkalian. Nah, kalau pada dilatasi ya, rumusnya adalah begini. X aksen itu sama dengan K dikalikan dalam kurung X min P ya ditambah dengan P. Lalu untuk Y aksen ini rumusnya adalah K dikalikan Y min Q ditambah dengan Q. Jadi nanti K-nya itu sama dengan negatif 2 ya. Lalu titik pusatnya ya berarti P ini 1,-1. Atau berarti yang ini tadi saya sesuaikan saja ya. Nah, ini P-nya saya ganti dengan O. Mungkin ini maksudnya O itu adalah pusat koordinat ya, 0,0. Oke. Nanti kita akan gunakan rumus ini untuk menentukan koordinat dari bayangan A double aksen ya. Oh ya, perintahnya di sini ada 2. Jadi yang pertama kita diminta untuk sketsa ya. Kemudian yang kedua baru kita diminta untuk menentukan koordinatnya itu berapa, berapa ya. Tetapi sekarang kita balik saja ya. Kita akan tentukan dulu, kita akan hitung dulu koordinatnya itu berapa, berapa, baru kita gambar sketsanya ya. Baik, yang pertama kita akan menghitung A aksen. Nah, ini A aksen ya, caranya seperti ini. Langsung saja, berarti X aksen, Y aksen ya Dek ya, itu akan sama dengan cos 270 derajat. Nah, ini. Lalu min sin 270 derajat. Kemudian ini sin 270 derajat
Kemudian yang ini adalah cos 270 derajat. Oke, kita kalikan dengan matriks XY. Nah, X-nya 2, Y-nya 3. Ya, baik. Cos 270 derajat itu kan sama dengan 0, ya kan? Lalu min sin 270 derajat. Kalau sin 270 derajat itu min 1, ya. Atau ini kita tulis dulu ya. Berarti sin 270 itu kan min 1. Berarti nanti minus ketemu minus. Nah, itu kan plus. Berarti di sini plus 1, ya. Cos 270 ini 0. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah matriks rotasinya. Kita kalikan dengan matriks 23. Baris kali kolom, ya Dek ya. 0 kali 2 sama dengan 0 ditambah 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, ditulis di sini ya. Min 1 kali 2 min 2 ditambah 0 ya berarti min 2. Nah, berarti X aksen, Y aksen ini sudah ketemu, ya kan? 3 min 2. Atau nanti kalau ditulis di sini ya, jadi A aksen itu ternyata koordinatnya adalah 3, min 2. 2,3 kemudian diputar. Nah, koordinat bayangannya menjadi 3, min 2 ya. Nah, selanjutnya 3, min 2 ini ya, A aksen ini kita dilatasi. Nah, ini rumusnya ya. Jadi kita dilatasi dengan faktor pengali atau skala min 2, titik pusatnya di 1, min 1. Coba kita lanjutkan di sini ya. Berarti sekarang kita mencari A double aksen. Nah, kalau tadi kan A aksen, sekarang A double aksen ya. Oke, langsung kita masukkan ke rumus. Ini karena datanya sudah lengkap ya. X aksen sama dengan negatif 2. Dikalikan X-nya 3. Ya, bukan 2. Nah, ini. Jadi bukan 2 yang ini, melainkan 3 yang ini. Karena kita berangkatnya dari A aksen. Nah, yang ini ya. Jadi 3 dikurangi P. P-nya berapa? Oh, P-nya 1. Ya sudah, berarti 3 dikurangi 1 ditambah 1. Ya, 3 dikurang 1 2. 2 kali min 2 itu berapa? 2 kali min 2 itu min 4. Nah, min 4 ditambah 1 sama dengan min 3. Oke. Sekarang kita ke Y aksen ya. Ini rumusnya. Berarti K-nya negatif 2, kemudian Y-nya sama dengan negatif 2, ya Dek ya, dikurangi Q. Nah, Q-nya negatif 1, berarti dikurangi negatif 1, jadinya plus 1, ya kan? Terus ditambah Q, berarti ditambah negatif 1, jadinya min 1, seperti ini, ya. Baik, min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Min 1 kali min 2 sama dengan 2. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, sudah ketemu ya. Berarti nanti X double aksen. Nah, ini mestinya X double aksen ya. Nah, seperti ini ya. Jadi X double aksen, Y double aksen adalah berapa? Min 3,1. Nah, ini jawabannya ya. Atau kalau mau ditulis di sini ya berarti nanti X double aksennya itu adalah min 3. Nah, ini maaf ya. Di sela-sela ini ya Dek ya. Ini min 3,1. Nah, ini jawabannya. Jadi mula-mula 2,3 setelah dirotasi bayangannya ada di 3, min 2. Kemudian setelah dilatasi ya, bayangan akhirnya ada di min 3,1. Ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat sketsanya. Namanya sketsa ya berarti nanti gambarnya tidak perlu bagus-bagus ya Dek ya. Seperti ini kira-kira. Jadi kita membuat sumbu koordinat ya. Jadi ini sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y ya. Ini 0,0. Nah, mula-mula koordinat A itu ada di 2,3. Berarti ini 1, ini 2 ya. Ini 1, 2, 3. Nah, di sini. Nah, di sini ya, kita kira-kira di sini. Oke, ini adalah titik A ya. Koordinatnya 2,3. Nah, kemudian titik A ini kan kita putar, kita rotasi
ya Dek ya, sejauh 270 derajat. Ini kan positif. Nah, kalau positif berarti berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti ini diputar ke sana. Nah, sejauh 270 derajat. Ya, kira-kira sampai sini. Karena A aksen kan koordinatnya adalah 3,-2. Ya kan? Berarti ini min 3. Kok min 3 ini 3. Nah, kemudian ini min 1. Ini min 2. Nah, seperti ini ya. Nah, sampai sini. Jadi setelah diputar ya 270 derajat ya, berlawanan arah dengan jarum jam, maka nanti kita akan dapatkan A aksen. Nah, ini belum A double aksen ya, ini masih A aksen. Ya, koordinatnya adalah 3,-2. Atau nanti silakan ya dicoba sendiri di bukunya masing-masing, gunakan penggaris. Ya, Dek ya, gunakan penggaris supaya sketsanya bisa tepat ya. Oke. Jadi sekali lagi ini diputar 270 derajat berlawanan arah dengan jarum jam karena positif ya. Nah, ini saya buat seperti ini. Oke. Kemudian ini kita dilatasi ya, didilatasi dengan faktor pengali itu min 2. Lah, pusat dilatasinya ada di 1,-1 ya. 1,-1 berarti X-nya 1. Nah, Y-nya min 1 berarti kan di sini. Ya, P-nya itu di sini. Ini P-nya. Ya. Kalau kita tarik garis, nah putus-putus begitu ya. Nah, ini. Jadi yang didilatasi itu titik A, pusat dilatasinya di sini. Yang namanya dilatasi itu kan berarti dikalikan. Nah, dikalikan dengan faktor pengali itu minus 2. Kalau minus 2 itu berarti mundur kan begitu, ya kan? 2 kali mundur ke belakang. Nah, jadi nanti kalau digambar koordinat akhirnya itu ada di min 3,1 ya. Jadi kalau kita hitung dulu itu enak ya Dek ya. Jadi ini 2 ini min 1, min 2. Nah, kita kira-kira di sini min 3 ya kan? Kemudian Y-nya 1. Nah, ini. Ya, mungkin ini gambarnya kurang bagus ya. Ini mestinya lurus ya Dek ya. Nah, ini mestinya lurus ini. Nah, seperti ini. Ini lurus mestinya ya. Jadi kalau min 2 itu artinya dikalikan sebanyak 2 kali ya. Jadi panjang garis ini dari sini, dari pusat dilatasi ke titik A aksen, ini nanti dikalikan 2 kali tapi ke belakang ke sana. Nah, ke belakang ke sana ya, bukan maju. Kalau maju itu berarti plus faktor pengalinya ya. Oke, jadi ini adalah titik akhirnya A double aksen ya. Oke, ini A double aksen min 3,1. Oke, mungkin ini sketsanya kurang bagus ya, tapi yang jelas ketika adik-adik sudah berhasil menemukan titiknya ya, A aksen ketemu, kemudian A double aksen ketemu, maka untuk menggambar sketsa selama ini skalanya pas ya, skalanya tepat, pasti nanti gambarnya akan bagus. Nah, tidak seperti ini ya, tapi kira-kira bentuknya nanti seperti ini. Jadi setelah diputar 270 derajat ya, kemudian didilatasi dengan faktor pengali min 2, nanti koordinat akhirnya itu pasti ada di sini ya, min 3,1. X-nya min 3, Y-nya sama dengan 1. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Jika ada kesulitan, ada pertanyaan, boleh silakan tulis di kolom komentar.